Namaku Ren dan saat cerita ini dimulai aku baru berusia 9 tahun. Hidupku sederhana di sebuah desa kecil di lereng Gunung Hoshigami. Ayah adalah orang paling aneh dan paling menyenangkan yang pernah ku tahu. Ia bisa menebak cuaca hanya dengan melihat burung terbang. Ia tahu kapan bunga liar akan mekar bahkan sebelum benihnya tumbuh. Dan ia selalu mengatakan padaku, dunia ini lebih luas dari yang bisa kau lihat dengan mata. Kami punya kebiasaan yang tak dimiliki keluarga lain. Setiap pagi kami berjalan menyusuri hutan, memungut daun yang jatuh, mendengar bisikan angin di antara pepohonan, dan menamai kabut berdasarkan warnanya. Kabut abu-abu berarti hujan. Kabut keperakan berarti ada yang datang. Aku tidak pernah mengerti maksudnya, tapi aku suka cara ayah membuat segalanya terasa seperti petualangan. Lalu datang pagi itu. Ayah mengikatkan seutas tali merah di pergelangan tanganku. "Ren," katanya lembut, "besok ayah harus naik ke puncak gunung sendirian. Kalau ayah belum pulang dalam 3 hari, cari ayah di tempat paling tinggi. Tapi hanya kalau kau sudah cukup berani melihat sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain." Aku tertawa kecil, mengira itu bagian dari permainan. Tapi sorot mata ayah berbeda pagi itu. Hangat, tapi juga berat. Seolah ada sesuatu yang ingin ia sampaikan tapi tak bisa ia ucapkan. Keesokan harinya ayah pergi. Dan aku berdiri di depan rumah menggenggam tali merah itu tanpa tahu bahwa itulah pagi terakhir aku melihatnya. Hari pertama aku duduk di ambang pintu dari pagi sampai matahari tenggelam. Ibu menyuruhku masuk, tapi aku tetap menunggu. Ayah takkan lama, kataku yakin. Hari kedua aku menggantungkan tali merah itu di pagar, agar ayah tahu aku masih menunggu. Hari ketiga aku mulai gelisah. Langit mendung, angin membawa aroma lembab yang aneh, tapi ayah tak kunjung kembali. Hari keempat orang-orang desa mulai datang. Mereka bilang jalur gunung sedang rawan. Kabut terlalu tebal. Tak ada tanda-tanda ayah. Para pencari tak menemukan apa-apa. Tidak bekas api unggun, tidak jejak, tidak suara. Hanya sunyi. Hari kelima ibu menangis diam-diam di dapur. Ia tak pernah bicara soal ayah sejak itu. Tapi aku tahu. Setiap malam ia membuka jendela kamar dan menatap ke arah puncak. Hari berubah minggu, minggu berubah bulan. Aku tunggu. Tapi tali merah itu tetap tergantung di kamarku. Kadang aku berbicara padanya. Kadang aku memimpikan ayah berdiri di kabut, tersenyum, tapi tak pernah bicara. Orang-orang mulai melupakan ayah. Katanya ia tersesat atau jatuh atau hilang akal. Tapi aku tidak percaya. Hatiku menolak mengubur harapan. 3 tahun telah berlalu sejak pagi itu. Hari ini aku menginjak usia 12. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa suara ayah memanggil lagi. Bukan dari mimpiku, tapi dari atas sana. Dari puncak gunung yang tak pernah kutapaki sejak ia pergi. Dan kali ini aku bersumpah, aku akan menjawab panggilannya. Malam itu hujan turun seperti peringatan. Angin menerpa jendela kamarku membuat lampu minyak berkedip. Tapi aku tak bisa tidur. Ada suara samar, nyaris seperti bisikan yang hanya bisa didengar hati. "Ren." Lembut, namun jelas. Aku bangkit dan berdiri di dekat jendela. Kabut menggulung dari kaki gunung, seperti sedang menjemputku. Keesokan paginya, saat matahari belum sepenuhnya muncul, aku menemukan sesuatu yang membuatku membeku. Di tanah berumput di halaman belakang rumah, ada bekas tapak kaki. Aneh, terlalu besar untuk manusia biasa, tapi bukan jejak hewan. Tapaknya seperti setengah manusia, setengah burung. Aku jongkok menyentuhnya. Masih basah, masih baru. Aku mencoba bertanya pada ibu, tapi ia hanya diam. Sorot matanya seperti menyimpan sesuatu yang sudah lama terkubur. Saat aku mendesak, ia hanya berkata lirih, "Jangan pernah naik ke gunung itu sendirian, Ren. Kau tak tahu apa yang tinggal di sana." Tapi bukankah itu justru yang ingin ku tahu? Sejak hari itu, suara-suara itu makin sering datang. Terkadang lewat hembusan angin, terkadang lewat bayangan di jendela. Desa mulai berbisik. Orang-orang tua menceritakan legenda lama tentang makhluk bersayap merah penjaga puncak, tentang roh hutan yang mencuri orang-orang yang terpilih. Mereka menyebutnya Tengu.
Aku tak tahu apakah ayahku dicuri atau justru dipanggil. Tapi satu hal yang ku tahu pasti, aku tak akan pernah menemukan jawabannya jika aku terus tinggal diam di sini. Jadi pagi itu diam-diam aku bersiap. Dalam ransel kecil kumasukkan kompas milik ayah, bekal nasi kepal, botol air, dan tentu saja tali merah yang pernah ia ikatkan di tanganku. Usia 12 memang bukan usia untuk mendaki sendirian, tapi rasa rinduku lebih tua dari tubuhku. Langkah pertamaku menembus hutan terasa seperti membuka pintu ke dunia lain. Kabut menyambutku lembut, seakan mengenalku. Jalur setapak yang dulu sering kulalui bersama ayah, kini dipenuhi akar dan dedaunan, seperti telah lama ditinggalkan manusia. Tapi anehnya, aku tak merasa takut. Ada sesuatu yang menuntunku, semacam ingatan atau mungkin panggilan. Setiap langkah seperti membawaku lebih dalam ke rahasia. Burung-burung tak bersuara, angin tidak menggerakkan daun. Sunyi itu aneh, bukan sunyi yang menakutkan, tapi seperti menunggu sesuatu. Dan di tengah sunyi itulah aku melihatnya. Sebuah kuil kayu kecil, tersembunyi di balik rimbunnya semak dengan atap yang sudah dimakan waktu. Aku yakin tempat ini tak pernah ada di peta manapun. Di ambangnya, ukiran kuno bergambar sosok bersayap, Tengu. Saat aku melangkah masuk, lantainya berderit seperti mengenal kakiku. Di tengah ruangan, tergeletak sebuah kotak kayu. Di atasnya ada gulungan kertas. Dan saat kubuka, aku langsung mengenali tulisan tangan ayah. Tanganku gemetar, nafasku tercekat. Ini surat dari dunia yang seharusnya tak mungkin dijangkau manusia. Langkahku terasa ringan, tapi udara makin berat. Kabut semakin tebal hingga hanya bayangan kakiku yang bisa kulihat. Jalur bersinar merah itu terus membimbingku, meliuk di antara pepohonan tua dan akar menjalar yang seperti ingin menahanku. Tiba-tiba dunia berubah sunyi total. Tidak ada suara serangga, tidak ada angin. Bahkan detak jantungku terdengar terlalu keras. Lalu aku melihatnya, sebuah gapura batu tua berdiri di tengah kabut, tinggi dan tertutup sulur tanaman menjalar. Di atasnya simbol yang sama seperti di surat ayah, lingkaran dengan 3 garis. Aku tahu, inilah gerbang kabut. Tempat ayah dulu menghilang. Begitu aku melewati ambang gerbang, sesuatu berubah. Warna-warna di sekitarku lebih tajam. Langit di atas tak lagi biru, tapi keperakan. Dan udara beraroma bunga yang belum pernah ku kenal. Suara gemericik air mengalun dari kejauhan. Dan di hadapanku, terbentang hutan lain, lebih hidup, lebih sadar. Daun-daunnya berbisik saat aku melintas, seolah mengenal namaku. Burung-burung dengan bulu kristal beterbangan, meninggalkan jejak cahaya di udara. Tapi di balik keindahan itu ada tatapan yang terasa menembus kulitku, makhluk-makhluk yang tak terlihat tapi nyata. Dan kemudian, dari balik pepohonan sosok tinggi bersayap merah berdiri. Matanya berkilat emas. Ia menunjuk ke arahku lalu ke langit. Lalu menghilang tanpa suara. Hatiku mencelos. Itu bukan mimpi. Itu Tengu. Aku sadar petualangan ini baru saja dimulai. Dan aku belum tahu apakah aku akan menemukan ayah atau kehilangan diriku sendiri. Aku, Ren, melangkah lebih dalam ke dunia itu. Dunia cermin. Tempat bayangan dan cahaya saling bertukar wujud. Setiap sudut hutan seperti memantulkan ingatanku. Suara ayah tertawa, genggaman tangannya, dan ucapan terakhirnya saat mengikat tali merah itu di pergelangan tanganku. Tapi di antara semua itu muncul bayangan lain. Sosok bersayap merah, Tengu, yang terus mengawasiku. Hari demi hari berlalu. Atau mungkin jam. Di sini waktu mengalir seperti arus sungai yang berubah arah sesuka hati. Aku bertemu makhluk-makhluk aneh. Kijang bermata ungu yang bisa bicara lewat pikiran. Pohon tua yang menyanyikan rahasia angin dan kolam bening yang memantulkan masa depan. Namun tak satu pun memberitahuku di mana ayah. Sampai akhirnya aku tiba di sebuah danau yang tenang. Di tengahnya berdiri pulau kecil dengan jembatan gantung rapuh. Di atas pulau itu berdiri sebuah rumah kayu. Dan dari balik jendelanya, aku melihat wajah yang membuatku tak bisa bernapas. Ayah. Tapi saat aku hendak melangkah ke jembatan, suara berat menggema dari langit.
Jika kau menyeberang, kau tak bisa kembali. Aku mendongak. Tengu berdiri di atas puncak batu, sayapnya terbentang seperti tirai malam. Dunia ini menagih bayaran, Ren. Untuk menyelamatkan satu jiwa, kau harus menyerahkan jiwamu. Aku terdiam. Pilihannya hanya dua, kembali ke dunia nyata tanpa ayah, atau tinggal di sini selamanya bersama ayah, tapi melupakan siapa diriku. Aku menggenggam tali merah itu erat-erat, jantungku berdebar. Ini pilihan terakhirku, dan aku hanya punya satu kesempatan. Aku berdiri di ujung jembatan gantung yang berderit pelan tertiup angin. Tali merah di pergelangan tanganku terasa hangat, seolah hidup dan bergetar seperti hatiku. Di seberang sana, ayah menatapku dengan mata sendu. Ia tersenyum, tapi senyumnya bukan seperti yang dulu. Ada keletihan yang tak bisa dijelaskan manusia. Ren, suaranya lirih, nyaris kalah oleh desir angin dan suara air danau. Jangan datang ke sini. Aku tak ingin kau seperti aku. Tapi aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Aku datang untuk menjemputmu, ayah. Aku tak peduli harus kehilangan apapun. Tiba-tiba dunia di sekelilingku retak, seperti kaca yang dihantam dari dalam. Bayangan mulai bermunculan, bayangan diriku sendiri. Ada Ren kecil yang tertawa, Ren yang menangis saat kehilangan ayah, Ren yang berjalan sendirian di hutan, dan Ren yang kini berdiri di ambang antara dua dunia. Tengu muncul di belakangku. Kau sedang memecah jiwamu sendiri, Ren. Dunia ini tak bisa kau taklukkan dengan keberanian saja. Kau harus memilih, menjadi bagian dari dunia ini, atau kembali sebagai manusia penuh kehilangan. Jembatan mulai bergoyang hebat, angin berputar, kabut menebal, dan bayangan-bayanganku saling bertabrakan. Aku menjerit, lututku goyah. Lalu, seberkas cahaya merah menyala dari tali di tanganku. Tali itu terentang ke arah ayah, dan satu tali lainnya muncul, terhubung ke dadaku sendiri. Aku mengerti. Untuk menyelamatkan ayah, aku harus merelakan sebagian dari diriku. Tapi bagian mana? Aku harus memutus satu dari dua tali itu. Dan aku tahu, keputusan ini akan mengubah segalanya. Selamanya. Tanganku gemetar saat dua tali merah itu bersinar di antara kabut. Satu mengarah ke ayah, satu lagi ke dadaku sendiri. Dua pilihan, dua nasib. Aku bisa menyelamatkan ayah, tapi kehilangan sebagian jiwaku. Atau aku bisa tetap utuh dan kehilangan ayah selamanya. Tapi bukankah kehilangan ayah 3 tahun lalu juga sudah merenggut sebagian jiwaku? Aku menutup mata. Dalam kegelapan pikiranku, aku melihat kenangan yang tak pernah padam. Ayah menggendongku melintasi sungai kecil, mengajarku menyalakan api unggun, mengikat tali merah di tanganku sambil berbisik, "Kalau suatu hari kamu tersesat, ini akan membimbingmu pulang." Dan sekarang akulah yang membimbingnya pulang. Kutarik napas panjang, lalu dengan segala keberanian yang tersisa, kuangkat tangan. Kupotong tali yang terhubung ke dadaku. Sesaat, segalanya hening. Lalu, cahaya merah meledak, membungkus seluruh tubuhku. Aku tak merasa sakit, tapi aku merasa ringan. Seperti ada bagian diriku yang ditinggalkan. Tapi juga, seperti ada ruang baru yang terbuka di dalamku. Tali merah yang menuju ayah bersinar terang. Di seberang danau, ayah jatuh berlutut. Rumah kayu di belakangnya perlahan memudar. Kabut berputar cepat menarik kami berdua ke tengah cahaya. Saat aku membuka mata, kami berdiri di tengah hutan. Hutan yang kukenal. Hutan di dunia nyata. Ayah memelukku erat, tubuhnya hangat dan nyata. Tapi aku tahu, aku bukan lagi Ren yang dulu. Ada bagian dari diriku yang tertinggal di dunia cermin. Dan malam itu, saat semua bintang bersinar tanpa kabut, aku sadar petualanganku belum selesai. Dan meski benang merah itu hampir tak terlihat, ikatannya kini lebih kuat dari sebelumnya. Tapi di balik hangatnya pelukan keluarga dan sambutan warga desa yang tak percaya ayah masih hidup, aku tahu ada bagian dari diriku yang tetap tertinggal di sana. Di balik gerbang kabut, di dunia cermin, aku tersenyum, aku tertawa. Tapi sesekali saat malam terlalu sunyi dan angin berhembus terlalu lirih, aku mendengar bisikan. Bukan suara hantu, tapi suara dari dalam diriku sendiri. Suara yang tertinggal,
Aku duduk di depan rumah memandangi gunung yang dulu kupanjat seorang diri. Ayah kini tertidur di dalam, tubuhnya masih menyesuaikan dengan dunia nyata. Tapi aku bisa merasakan jiwanya tidak sepenuhnya pulang. Seperti bayangan di cermin, terlihat sama tapi tak pernah benar-benar utuh. Lalu sesuatu aneh terjadi. Cermin kecil di kamarku, cermin tua yang dulu milik ibu, berembun meski udara kering, dan di permukaannya muncul gambar samar. Bukan pantulan, tapi semacam gerakan. Seekor kijang bermata ungu, makhluk dari dunia cermin. Aku mendekat, dan di bawah gambar itu muncul simbol yang tak asing. Lingkaran dengan 3 garis. Aku terpaku. Dunia itu belum sepenuhnya menutup pintunya untukku. Malam itu, aku menulis. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diriku sendiri yang tertinggal. Aku menuliskan semuanya. Rasa takut, keberanian, kehilangan, dan cinta. Surat itu kusimpan di balik bingkai cermin, tepat di tempat dunia nyata dan dunia gaib nyaris bersentuhan. Karena aku tahu, ada bagian dari kisah ini yang belum selesai. Dan mungkin, suatu hari seseorang akan menemukannya. Sama seperti aku dulu menemukan surat ayah. Hari demi hari berlalu dan kehidupan kami perlahan kembali seperti semula. Setidaknya, di mata orang lain. Ayah mulai berkebun. Aku kembali ke sekolah. Dan rumah kecil kami tak lagi sunyi. Tapi setiap malam, sebelum tidur, aku menyempatkan diri untuk duduk di depan cermin itu. Bukan untuk melihat wajahku, tapi untuk mengingat bahwa ada dunia lain yang pernah menyentuh hidupku dan mengubahku. Suatu malam, cermin itu bersinar samar, dan tulisan muncul di permukaannya, bukan pantulan tinta, tapi cahaya. Aku membaca suratmu. Terima kasih telah meninggalkan sebagian hatimu di sini. Kini, dunia kami tak lagi kelam. Aku menahan napas. Itu bukan balasan biasa. Itu adalah tanda bahwa keberadaanku di dunia cermin meninggalkan jejak. Bahwa keberanian seorang anak manusia bisa menyalakan cahaya di tempat yang tak mengenal terang. Ayah membacanya juga. Ia menepuk pundakku dan berkata, "Kau telah menyelamatkan 2 dunia, nak, dan 1 jiwa, jiwaku." Kini, cermin itu tak lagi hanya cermin. Ia menjadi gerbang kecil, sebuah pengingat bahwa dunia ini lebih luas dari apa yang bisa kita lihat. Kadang, keajaiban datang dari kehilangan. Kadang, keberanian adalah melepaskan, bukan memegang erat. Dan suratku yang tertinggal di sana bukan sekadar pesan, tapi janji. Bahwa bila suatu hari ada jiwa lain yang tersesat dan menemukan surat itu, mereka tahu, mereka tak sendirian.